Struktur organisasi yaitu sistem yang mengatur bagaimana aktivitas organisasi termasuk tugas, koordinasi, dan pengawasan yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi ini berfungsi untuk memastikan setiap individu dalam perusahaan memahami perannya dan tanggung jawabnya, lalu mempermudah komunikasi dan berbagai bagian perusahaan, lalu menjaga efisiensi operasional dan aliran kerja yang sistematis, memastikan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Lalu di sini ada jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional, yaitu yang mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi pekerjaan seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Ini cocok untuk organisasi yang berfokus pada efisiensi dan keahlian spesifik dalam satu bidang. Yang kedua ada struktur divisional. Organisasi ini dibagi menjadi produk, wilayah geografis, dan pasar. Setiap divisi beroperasi hampir seperti perusahaan sendiri dengan sumber daya dan tim yang terpisah. Yang ketiga ada struktur matriks atau kombinasi dari struktur fungsional dan divisional, di mana karyawan ini memiliki lebih dari satu atasan. Biasanya digunakan dalam perusahaan yang memiliki banyak proyek multidisiplin atau produk yang memerlukan kerjasama antar tim lintas fungsi. Contoh nyata seperti PT Astra International. Perusahaan ini memiliki berbagai divisi berdasarkan jenis bisnisnya, seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, dan teknologi informasi. Setiap divisi ini memiliki tim manajemen sendiri yang bertanggung jawab atas kinerjanya tetap terkoordinasi dengan manajemen pusat. Yang kedua, ada model organisasi, yaitu cara perusahaan untuk mengatur struktur internalnya agar mencapai tujuan bisnisnya dengan efisien. Jenis model dari organisasi yaitu ada struktur fungsional yang mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi atau keahlian yang sama. Contohnya departemen pemasaran, keuangan, dan produksi yang memiliki fungsi berbeda tetapi bekerja sama dalam organisasi. Yang kedua ada struktur divisional, dibagi menjadi divisi yang bekerja secara independen berdasarkan produk, wilayah geografis, atau pelanggan. Dan ini cocok untuk perusahaan besar dengan beragam lini bisnis. Yang ketiga ada struktur matriks, yaitu penggabungan elemen dari struktur fungsional dan divisional. Karyawan bekerja di dua sistem sekaligus, misalnya bagian pemasaran dalam satu divisi produk tertentu. Dan yang keempat, struktur jaringan atau network struktur. Perusahaan lebih fokus pada koordinasi dan kemitraan dengan pihak luar dibandingkan memiliki semua unit bisnis secara internal. Seringkali banyak digunakan oleh perusahaan teknologi dan startup yang mengandalkan mitra eksternal untuk mengembangkan produk. Contoh nyata seperti Google yang menerapkan struktur matriks. Misalnya seorang insinyur perangkat lunak bisa bekerja dalam tim Android dan juga membantu pengembangan Google Search. Dan model ini mungkin fleksibilitas, inovasi, dan kolaborasi lintas fungsi dalam perusahaan. Yang ketiga ada teori struktur organisasi yang berfokus bagaimana perusahaan ini dapat mengatur diri mereka secara optimal untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Di sini ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana struktur organisasi sebaiknya dibentuk dan dikelola. Yang pertama ada teori birokrasi atau Max Weber, struktur hierarki yang jelas dengan aturan dan prosedur yang ketat. Keputusan ini dibuat oleh manajemen tingkat atas dengan sistem pengawasan yang kuat. Yang kedua ada teori kontingensi yang tidak ada satu struktur organisasi yang cocok untuk semua bisnis. Struktur terbaik tergantung pada lingkungan eksternal, ukuran organisasi, dan teknologi yang digunakan. Dan teori yang ketiga,
organisasi fleksibel atau teori modern yang mengutamakan inovasi dan adaptasi. Struktur ini yang lebih data dan komunikasi yang lebih fleksibel antar karyawan. Contoh nyata seperti perusahaan Toyota yang menerapkan prinsip-prinsip birokrasi untuk memastikan kualitas produk yang konsisten melalui aturan kerja yang ketat. Namun, Toyota juga menerapkan teori kontingensi dengan menyesuaikan tim produksi berdasarkan perubahan teknologi dan permintaan pasar. Yang keempat, proses dan prinsip desain struktur organisasi, yaitu yang melibatkan bagaimana organisasi mengalokasikan tugas, tanggung jawab, dan komunikasi antar individu dalam tim untuk mencapai tujuan bisnis. Ada beberapa prinsip desain organisasi. Yang pertama yaitu spesialis pekerjaan. Tugasnya dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada departementalisasi atau pengelompokan pekerjaan ke dalam unit, departemen berdasarkan fungsi, produk, atau wilayah. Yang ketiga ada rentang kendali, jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efektif oleh seorang manajer. Yang keempat ada sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi yaitu pengambilan keputusan berada di tangan manajemen puncak, dan desentralisasi pengambilan keputusan tersebar di berbagai tingkatan organisasi. Contoh nyatanya seperti Microsoft yang menerapkan desain organisasi yang fleksibel dengan tim kecil yang berfokus pada proyek tertentu, dan ini memungkinkan adaptasi lebih cepat terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Yang kelima yaitu ada restrukturisasi organisasi, proses mengubah struktur internal organisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Di sini ada beberapa penyebab restrukturisasi. Yang pertama yaitu ada perubahan strategi bisnis. Yang kedua, efisiensi operasional. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Yang keempat, perubahan kondisi pasar atau regulasi. Dan di sini juga ada beberapa jenis restrukturasi. Yang pertama, reorganisasi internal atau penggabungan pemisahan departemen untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, ada merger atau akuisisi, yang perusahaan yang bergabung atau mengakuisisi perusahaan lain untuk memperkuat pasar. Yang ketiga, ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, dilakukan untuk mengurangi biaya operasional dan menyesuaikan jumlah tenaga kerja. Contoh nyata yaitu pada tahun 2020 PT Telekomunikasi Indonesia atau yang biasa disebut Telkom melakukan restrukturisasi dengan memisahkan unit bisnis seluruhnya menjadi entitas terpisah, yaitu Telkomsel. Tujuan dari langkah ini meningkatkan fokus dan fleksibilitas dalam menghadapi persaingan di industri telekomunikasi. Untuk kesimpulannya, memahami struktur organisasi, model organisasi, teori organisasi, serta proses dan prinsip desainnya sangat penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Restrukturisasi organisasi juga menjadi bagian penting untuk menyesuaikan diri dengan tantangan dan peluang bisnis yang berkembang.